kalau ternyata PKNP ini terlalu Sumatera sentris, sehingga programnya tidak terlalu menyentuh teman-teman Naposo Bulung yang ada di luar Sumatera. Memang kelemahan saat ini adalah nama PKNP itu tidak terdengar sampai ke seluruh Huria, dan ini juga memang menjadi pergumulan kita saat ini ya Ketua ya. Tetap kolaborasi ini harus tetap kita jalankan, karena PKNP tanpa kawan-kawan di distrik kita tidak ada apa-apanya. Shalom, semoga sehat selalu bagi kita semua dimanapun kita berada. Bertemu lagi dengan saya Ruth Simanulang dalam podcast HKBP. Bapak Ibu Saudara-saudari, beberapa waktu yang lalu kita telah berbincang bersama Ketua Pengurus Konferensi Naposo Bulung Pusat HKBP 2020-2024 beserta dengan Panitia Pelaksanaan Konferensi Naposo Bulung ke-10 HKBP. Di konferensi yang telah kita lakukan itu, salah satu agenda adalah pemilihan pengurus PKNP, dan saat ini juga mereka telah bersama-sama untuk berbincang bersama kita pengurus Konferensi Naposo Bulung HKBP periode 2024-2028. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut kedua orang pengurus Konferensi Naposo Bulung kita. Horas Kak, Horas Ito. Horas Ito. Aku manggilnya Ito sama Kakak aja ya, Kak ya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita telah mengadakan podcast bersama dengan Ketua Naposo Bulung tahun 2024, tahun 2020, tahun 2024. Sekarang kita mau kenal-kenalan dulu nih kepada pengurus baru kita dari pengurus konferensi tahun 2024-2028, supaya orang tua kita juga teman-teman kita Naposo Bulung yang menonton bisa kenal-kenalan siapa sih yang sedang mengurus konferensi Naposo Bulung HKBP. Boleh kiranya Kak Ito diperkenalkan namanya, jabatannya, dan juga asal gerejanya. Kami persilahkan Ito duluan. Oke, baik, terima kasih Ito. Perkenalkan, nama saya Yoel Rizky Sinaga, Sarjana Ekonomi. Dari hasil konferensi ke-10 kemarin dipercaya menjadi Ketua Umum Pengurus Konferensi Naposo Bulung Pusat periode 2024-2028. Asal Huria dari HKBP Sibolga Julu, Resort Sibolga 1, Distrik 9 Sibolga Tapteng Nias. Terima kasih. Kalau saya perkenalkan teman-teman, nama saya Melora Manalu, Melora Tri Octavia Manalu. Saya dari HKBP Sei Agul, Resort Medan 4, Distrik 10 Medan Aceh. Pertama kami mengucapkan selamat nih untuk Ito dan juga kakak, dan juga semangat mengemban tugas yang baru sebagai pengurus Konferensi Naposo Bulung HKBP tahun 2024-2028. Nah, sebelum kita banyak mengulik dan juga membahas program dan pelayanan Ito dan kakak, teman-teman kita di PKNP, kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana pandangan kakak dan juga Ito terhadap Konferensi Naposo Bulung. Apakah menurut teman-teman Konferensi Naposo Bulung ini sudah bisa dianggap sebagai wajah, sebagai marwah, sebagai wujud Naposo Bulung HKBP sedunia? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya mengenai konferensi Naposo Bulung ini adalah sudah bisa dianggap sebagai wajah atau wadah di Naposo Bulung di seluruh HKBP di dunia. Kalau menurut pendapat kita sih bahwasannya wajah dan marwah itu ada di masing-masing Naposo Bulung itu tersendiri. Nah, cuman apa nih peran konferensi Naposo Bulung sehingga ada ini wadah atau organisasi ini? Ya, kita berperan itu menampung aspirasi atau masukan usulan dari kawan-kawan yang ada di Huria, resort maupun di distrik untuk bisa kita gumuli di konferensi ini, dan akan kita usulkan ke pimpinan HKBP melalui Kabiro Simirna yang menaungi kita. Mungkin itu aja sih yang bisa kita anggap. Kalau untuk notabene-nya konferensi ini sendiri dianggap sebagai wajah dan marwahnya, mungkin kurang bisa kita sepakat dengan akan hal itu, karena dan di sini kita juga bisa menyampaikan bahwasannya peran kita di sini itu menjembatani kawan-kawan yang ada di Huria, resort, dan di distrik untuk menyampaikan suara Naposo Bulung, pemuda HKBP yang ada di seluruh HKBP. Mungkin itu aja.
Ada yang mau kakak tambahkan? Mungkin saya menambahkan wajah dan marwah ini dimiliki oleh setiap Naposobulung itu sendiri, begitu sih Kak. Jadi konferensi sebagai wajah dan marwah untuk semua kegiatan Naposobulung, sebagai puncak kegiatannya bagaimana kita bisa menampung semua aspirasi teman-teman Naposobulung di seluruh daerah datang di dalam konferensi, begitu sebagai perwakilan daerah masing-masing. Kemudian ini menjadi kita suarakan di dalam rekomendasi kita untuk disampaikan nanti di rapat MPS begitu. Jadi Naposobulung memiliki wajah dan marwahnya untuk Naposobulung itu sendiri, tapi PKNP di sini sebagai wadah menampung semua aspirasi dari Naposobulung itu sendiri. Oke, berarti kami anggap jawaban dari teman-teman di sini bisa mewakili semua jawaban dari teman-teman Naposobulung di luar sana yang sedang menonton bahkan. Nah, tapi ada tanggapan demikian. Kalau ternyata PKNP ini terlalu Sumatera sentris, sehingga programnya tidak terlalu menyentuh teman-teman Naposobulung yang ada di luar Sumatera. Bahkan mungkin ada Naposobulung kita yang nggak tahu sebenarnya ada konferensi Naposobulung nih. Bagaimana kira-kira teman-teman menanggapinya? Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat bagus ya Kak, dan menjadi pergumulan saya juga sampai saat ini terkait dengan Sumatera sentris. Karena sebelumnya memang saya juga pengurus di periode yang lama begitu, dan saya juga terlibat di dalam kepengurusan dalam program-program yang kita lakukan di periode 2020 sampai 2024. Dan yang saya ketahui ini sebenarnya pengurus konferensi Naposobulung Pusat membuat program-program yang juga hadir dari di luar dari Sumatera begitu. Contohnya kita pada tahun 2021 itu melakukan Natal yang dimana itu di Jabar Tengdi, distrik 18 begitu. Kemudian kita juga ada gerakan sosial bencana, dan ini seluruh Indonesia begitu. Jadi ketika ada bencana di Kota Palu atau mungkin ada bencana di Samosir, Tapanuli Utara begitu. Nah, ini di sini ada Naposobulung untuk Indonesia yang melakukan gerakan untuk peduli kasih begitu. Jadi kalau dikatakan Sumatera sentris, saya bisa katakan ini tidak begitu. Dan sebenarnya bukan cuma program saja, tapi kita juga ada individu-individu yang menjadi berkat di daerahnya masing-masing dari pengurus konferensi Naposobulung Pusat itu sendiri, di mana kita mempunyai individu di luar Sumatera yang membantu adanya diskusi-diskusi hangat, dan juga ketika ada permasalahan di beberapa daerah tertentu ada perwakilan kita Naposobulung Pusat yang berada di tempat itu. Contohnya Kak Cici dari Bandung, Jabar Tengdi, Bang Sasra dari Deboskap begitu, dan mereka juga menjadi wadah untuk Naposobulung Pusat membagikan begitu, menjadi tempat untuk aspirasi teman-teman di daerahnya masing-masing begitu. Dan juga ada juga program dari Ketua Naposobulung Pusat sebelumnya yang datang ke 25 distrik dari 32 distrik begitu, dan ini dinyatakan berarti Naposobulung programnya PKNP bukan hanya di Pulau Sumatera saja, tapi ini juga sampai ke luar Sumatera, dan kita menampung setiap aspirasi teman-teman sampai ke luar Sumatera sendiri begitu. Nah, konteks yang saya jabarkan di sini adalah program dari Naposobulung Pusat itu sendiri ya Kak, karena juga kita ketahui ada program dari HKBP begitu yang juga berkolaborasi dengan kita, tapi ini program HKBP di bawah naungan Koinonia, contohnya seperti Jetun Games dan yang lain-lain begitu. Nah, ini juga salah satu hal yang menjadi yang menjadi pelayanan dari Naposobulung Pusat itu sendiri begitu, dan harapan kita ke depan supaya PKNP ini bisa merata hadirnya begitu, dan bisa terwujud ke semua distrik dengan cara melakukan kegiatan yang mungkin bukan hanya programnya saja, tapi teman-teman dari pengurus Naposobulung Pusat itu sendiri bisa menjadi keterwakilan PKNP di daerahnya masing-masing. Karena untuk informasi saat ini pengurus PKNP sekarang juga sudah terwakili dengan berbagai daerah ya Ketua ya, begitu. Dan harapannya kita teman-teman pengurus ini jadi keterwakilan PKNP di daerahnya masing-masing, sehingga dapat melakukan diskusi-diskusi hangat, kemudian bisa jadi program pusat yang juga terlaksana di daerah tersebut begitu. Jadi ini kolaborasi antara pengurus konferensi Naposobulung Pusat dengan pengurus Naposobulung Distrik begitu. Berarti kemungkinan ya teman-teman merasa kalau kita itu Sumatera sentris PKNP-nya, mungkin karena banyak kegiatan yang dipusatkan dilakukan di Sumatera ini atau Sumatera Utara ini mungkin ya Kak, ya. Atau mungkin karena pengurus-pengurus yang tampak ke permukaan hanya orang-orang Sumatera, padahal tadi udah dijelaskan teman-teman enggak ya ternyata ya, ada yang dari Bandung, ada yang dari distrik-distrik lain juga di luar Sumatera. Cuma kebetulan aja mungkin.
ketua dan sekretaris kita juga di periode ini masih Dari orang Pulau Sumatera ya, nggak apa-apa, ya. tapi banyak kok yang juga berasal dari distrik-distrik lain. Nah, ada ya kira-kira yang mau itu tambahkan terkait ini, pertanyaan ini? Sedikit aja mungkin, hanya untuk lebih menekankan bahwasannya untuk PKNP Sumatera sentris ini bisa kita bilang itu tidak pas, karena sama seperti yang disampaikan di awal tadi bahwasannya keterwakilan seluruh pengurus yang ada saat ini sudah hampir menyeluruh. Hanya saja kita sebelum pembentukan pengurus ini juga kemarin, kita sudah sosialisasikan, kita sudah sampaikan kepada ketua-ketua PND untuk mengusulkan nama agar ini merata ke 32 distrik, supaya tidak ada lagi yang namanya yang disebut seperti tadi Sumatera sentris, PKNP Sumatera sentris. Gitu dia. Mungkin itu aja sih. Hanya saja mungkin ini Kak Sinang, memang kelemahan saat ini adalah nama PKNP itu tidak terdengar sampai ke seluruh Huria, dan ini juga memang menjadi pergumulan kita saat ini ya Ketua ya. Betul. Dan sehingga targetnya kita itu ya karena kelemahan kita ini informasi tidak menyeluruh atau sampai ke tingkat Huria, kita bersinergi dengan pengurus Naposo Bulung distrik agar Naposo Bulung pusat juga memiliki kehadirannya hingga sampai ke Huria-Huria. Seperti itu sih. Nah ini tadi yang baru menimbulkan penasaran di saya pribadi kan. Kalau begitu apa sih kurangnya kita, makanya ada yang bisa bilang kalau tidak kenal PKNP, tidak kenal kalau kemarin namanya Forum Konferensi Naposo Bulung Pusat. Apa sih kendalanya kira-kira dalam penyebaran informasi itu, dan bagaimana kira-kira cara teman-teman di sini supaya itu sampai benar-benar sampai nih ke Huria gitu. Ya mungkin untuk apa kendala sehingga di seluruh Naposo Bulung ini tidak mengenal yang namanya PKNP. Mungkin kurangnya ada informasi dari pengurus-pengurus sebelumnya untuk yang namanya PKNP ini ke Huria-Huria, ke Naposo Bulung yang ada di Huria. Nah, di kepengurusan kami yang baru ini, semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada kami sehingga ada kawan-kawan yang sudah kita utus menjadi pengurus di konferensi ini di wilayahnya masing-masing. Ini hampir menyeluruh distrik yang ada di 32 distrik ini. Sehingga inilah peran kawan-kawan inilah yang ada sekarang yang masuk dalam pengurus di konferensi ini agar mensosialisasikan lagi lebih mendetail akan kehadirannya PKNP. Makanya seperti prinsip sama kami juga bahwasannya ketika ada kegiatan apapun di Huria, Naposo Bulung Huria maupun di distrik, ya seyogianya kalau boleh diundanglah PKNP hadir di dalam kegiatan itu, sehingga kita juga bisa nanti di kegiatan itu mensosialisasikan bagaimana nih PKNP yang sekarang, apa ini PKNP. Disitulah masuknya kita bisa mensosialisasikan ini ke kawan-kawan, sehingga kawan-kawan di pemuda Naposo Bulung di Huria itu tidak terlampau tabu lagi, nggak asing lagi nengok yang namanya mendengar namanya PKNP. Mungkin itu aja sih. Saya boleh nambahin ya, Nang ya? Iya, boleh. Ya, jadi kalau secara lapangan kali ya, Nang ya, yang sudah kita lakukan begitu. Kalau dari saya pribadi harapannya sih Naposo Bulung Pusat ini, PKNP ini bisa membuat sosialisasi gitu kepada Naposo Bulung Distrik dan Naposo Bulung Distrik yang membuat sosialisasi juga tentang adanya PKNP di setiap daerah. Nah, salah satu yang sudah kita lakukan begitu ya, aksi nyata dari pengurus lama ke pengurus baru begitu, yaitu adanya produk dari baju PDL yang kita gunakan saat ini. Ini sebagai identitas Naposo Bulung itu sendiri, dan ini sudah disahkan di dalam konferensi kita bahwasanya semua distrik bahkan hingga sampai ke Huria itu bisa memiliki baju ini begitu. Jadi baju ini sebagai produk yang sudah dikeluarkan, atribut resmi dari Naposo Bulung yang sudah disetujui Naposo Bulung, dan harapannya kita identitas yang sudah diputuskan ini bisa menjangkau semua Naposo Bulung hingga tingkat Huria. Jadi ini baju Naposo Bulung dari hasil kepengurusan lama begitu yang disosialisasikan hingga sampai ke distrik bahkan hingga ke Huria. Jadi Huria itu tahu adanya pengurus konferensi Naposo Bulung Pusat, itu juga salah satunya dengan keluaran yang kita berikan begitu sih, Nak. Nah, tadi kan ada pernyataan kalau pengurus Naposo Bulung Distrik harus mensosialisasikan terkait PKNP ini ke Huria-Huria. Nah, penyusunan atau strukturalisasi
kepemimpinan Naposobulung Distrik itu bagaimana kira-kira? Apakah hanya ketua aja? Karena kan siogianya banyak nih, dalam satu distrik bisa ratusan huria yang ada di situ. Nggak mungkin dong dia bekerja sendiri gitu. Ya. Apakah ada yang membantu ketua Naposobulung Distrik untuk menyebarkan informasinya atau apa kira-kira gitu, biar teman-teman juga tahu gitu? Ya. Kalau untuk di tingkat distrik sama seperti di PKNP, mereka memiliki struktural juga, di mana struktural inilah yang membantu ketua PND atau BPH inti di ketua PND itu bisa mensupport program yang ada di distrik. Termasuklah ada beberapa nanti ke depan program yang akan kita turunkan dari konferensi ke Naposo Distrik, dan ini juga akan disosialisasikan mereka melalui bidang masing-masing yang ada di distrik. Begitu, Nang. Jadi ketua PND itu tidak sendiri di distrik itu. Mereka memiliki kawan-kawan kerja di distrik. Mungkin itu. Dan Naposobulung Pusat bukan cuma yang memerintah begitu ya, ya sebarluaskan ini begitu, enggak. Tapi juga kita kan ada memiliki anggota di dalam kepengurusan, juga kabit-kabit yang juga keterwakilan dari daerah-daerah. Nah, kabit-kabit ini juga yang bantu mensosialisasikan di daerah-daerah tersebut. Jadi ini bukan pemerintah atau diperintah atau disuruh begitu, tapi memang kita bersinergi bersama begitu. Jadi berpelayanan bersama di dalam Naposobulung ini supaya program-program yang kita lakukan pun juga memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya begitu. Oke, berarti teman-teman kalau memang sampai sekarang informasi mengenai keberadaan PKNP ini belum sampai ke gerejanya teman-teman, bolehlah kiranya melalui podcast yang teman-teman tonton sekarang ini, kita bisa tahu bahwa ternyata di distrik itu kita punya pengurus untuk menyampaikan segala sesuatu ke pengurus yang ada di pusat. Jadi jangan khawatir, kan pasti pengurus distrik juga akan membantu kita. Nah, pertanyaan yang berikut nih teman-teman. Kita bisa bilang bahwa di sekitar kehidupan para pemuda saat ini banyak sekali permasalahan dan juga isu-isu yang terjadi secara umum. Nah, menurut teman-teman nih, periode kali ini 2024-2028 bisa nggak atau sanggup nggak menyentuh isu-isu yang ada di sekitar kehidupan pemuda saat ini? Oke. Ya, jadi kalau menyentuh tentang isu-isu harusnya ini menjadi satu pergumulan juga untuk Naposobulung Pusat. Jadi untuk informasi juga untuk teman-teman begitu yang menonton dan juga untuk Inang juga secara pribadi, Naposobulung Pusat itu membuat program dari adanya isu-isu begitu. Dari adanya pergumulan-pergumulan di tingkat huria dan distrik, sehingga kita membuat programnya begitu. Nah, contohnya di dalam bidang ibadah, kependidikan, pekerjaan, kesehatan, bahkan juga perkembangan digital. Ini juga merupakan isu-isu yang coba kami kemarin diskusikan untuk kami buat apa sih program yang bisa menjawab dari isu-isu ini. Jadi apa programnya? Contohnya di dalam ibadah begitu ya. Kemarin kita sudah menyuarakan di konferensi juga bahwasanya Naposobulung nih butuh tata ibadah resmi yang bisa dilakukan untuk setiap daerah begitu, dan ini sama di setiap daerah, dan ini jadi dipegang oleh, ini sudah menjadi masukan yang sangat baik dari hasil keputusan Naposobulung gitu ya. Di prakonferensi kemarin kita coba tanyakan perkembangannya, dan ini dipegang oleh Dewan Marturia dan nanti akan dibawakan di rapat pendeta. Itu sampai saat ini keputusannya begitu. Jadi suaranya Naposobulung di situ juga terdengar begitu ya. Kemudian dari bidang pendidikan sendiri kita ada Naposobulung Mengajar begitu. Jadi tahun lalu kita ada di Sibandang. Nah, di tahun ini kita akan mencari lagi daerah-daerah mana yang bisa kita lakukan, atau mungkin bekerja dengan distrik mana yang bisa kita berpelayanan bersama dengan judul program Naposo Mengajar begitu. Kemudian kita juga di dalam pekerjaan kita juga ada bidang ekraf ya Ketua ya, ekonomi kreatif, di mana ini juga menjawab kebutuhannya para teman-teman begitu. Selain untuk kita memiliki kas begitu ya untuk berpelayanan begitu, kita juga punya wadah untuk teman-teman bisa menyalurkan kreativitasnya di dalam pekerjaan begitu. Nah, nanti saya akan jabarkan lebih lanjut begitu terkait dengan yang ekraf ini, karena kayak ada pelatihan yang akan dilakukan begitu, juga ada juga pengelolaan. Jadi kita akan melakukan pengelolaan limbah dan yang lain-lainnya begitu. Ini program-program yang akan kita coba lakukan di tahun depan ya gitu. Kemudian dari kesehatan sendiri kita juga ada membuat seminar-seminar begitu terkait dengan permasalahan kesehatan saat ini begitu. Lalu di perkembangan digital kita lagi mencoba untuk membuat
program di mana bisa menunjukkan nih dari digital ini bisa menjadi mimbar digital, atau juga mungkin bisa menjadi wadah aspirasi teman-teman bisa melihat tentang program Aposo Bulung itu sendiri, sehingga ketika mau menyuarakan pun kita tidak bisa bertemu tatap muka, kita bisa melalui digital, begitu sih. Ada tadi satu hal yang menarik Kak, artinya tahun ini siap mengeksekusi. Betul. Siap mengeksekusi semua isu-isu dan juga permasalahan yang ada di tengah-tengah pemuda kita ya Kak ya. Nah, berdasarkan pemilihan PKNP dan Konferensi Aposo Bulung ke-10 kemarin, teman-teman di sini kan terpilih menjadi pengurus, dan proses pemilihan itu diadakan langsung di tempat ya kan, oleh teman-teman yang berupa utusan dari tiap-tiap distrik yang mengikuti kegiatan konferensi. Bagaimana tanggapan teman-teman atas proses pemilihan tersebut? Ya, puji Tuhan kegiatan konferensi ke-10 kemarin berjalan dengan baik, lancar, tidak ada hambatan, sehingga dari hasil konferensi ke-10 ini muncullah ini figur yang baru, pemimpin atau kawan-kawan yang di dalam naungan PKNP ini yang baru, di mana yang hasil dari konferensi ketua umum PKNP yang baru itu dipercayakan kepada kami selaku ketua umum PKNP 2024-2028. Ya, kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan juga supaya kita dikuatkan dalam pelayanan 4 tahun ke depan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang hadir di konferensi ke-10 kemarin yang dari 32 distrik atas kepercayaannya, memberikan kepercayaan kepada kami sebagai ketua umum PKNP 2024-2028. Harapan kami sebagai ketua umum yaitu tetap kolaborasi ini harus tetap kita jalankan, karena PKNP tanpa kawan-kawan di distrik kita tidak ada apa-apanya. Karena program kita ini akan menyentuh ke Aposo Bulung yang ada di distrik, begitu. Jadi harapan kita begitu, kolaborasi, komunikasi itu harus tetap berlanjut hingga selesainya nanti periode kami ini. Karena secara pribadi juga kita sudah tekadkan bahwasannya karena kita sudah diutus oleh kawan-kawan sebagai ketua PKNP yang baru, kita terima amanah ini di awal, dan mudah-mudahan Tuhan memberikan kesehatan, kita juga akan mengakhiri dengan baik di 2028. Mungkin itu aja. Kalau dari saya menambahkan ya Nang, dibandingkan dengan konferensi sebelumnya kali ya, yang bisa kita nyatakan konferensi tahun ini tuh berjalan gitu, berjalan dengan sangat baik begitu, tidak ada hambatan, tidak ada perdebatan sana sini ya Ketua ya, dan itu Betul. sangat apa ya, gejolaknya nggak panas sekali. Iya, betul. Berarti ada konferensi yang memang panas ya? Ada. Enggak. Ya, jadi konferensi tahun ini teman-temannya semua di situ sangat mendukung begitu. Memang kita mau kemajuan Aposo Bulung, sehingga ketika pun kemarin pemilihan saya sampaikan kepada teman-teman yang lain begitu, ketika saya maju sebagai calon sekretaris begitu, bahwasanya teman-teman pilihlah untuk silakan pilih yang menurut teman-teman bisa teman-teman percayakan untuk mengembangkan Aposo Bulung ini begitu. Dan harapan saya ketika juga teman-teman mempercayakan, puji Tuhan teman-teman mempercayakan kepada saya sebagai sekretaris, Ketua Yoel sebagai ketua begitu ya, ini menjadi satu hal yang kami syukuri begitu ya, yang kami menjadi juga kayak apa ya, semangat lagi untuk berpelayanan begitu, untuk mengemban tugas yang teman-teman percayakan begitu kepada kami sebagai ketua dan sekretaris begitu. Jadi ini yang membuat semangat kami jadinya menggebu-gebu ya Ketua ya. Betul, bagaimana betul. Ini harapannya nggak di awal aja menggebu-gebunya ya. Ini sampai akhir 2028 begitu tuh. Teman-teman sudah percayakan, ya ini kami ambil begitu melalui teman-teman juga. Tuhan percayakan pelayanan ini pada kami, sehingga harapannya juga Aposo Bulung Pusat yang sudah dipercayakan oleh teman-teman perwakilan distrik juga bisa berkolaborasi, bersinergi bersama dengan teman-teman distrik untuk mewujudkan Aposo Bulung yang lebih baik lagi ke depannya begitu dalam program-program yang dilakukan gitu sih. Dan teman-teman penasaran nih Kak, dan juga Ito di sini, apakah dalam proses pemilihan tersebut berjalan jujurkah, atau adakah yang katanya pakai orang dalam atau gimana? Kayaknya nggak ada ya, atau gimana? Ya puji Tuhan lah, selama konferensi ke-10 kemarin tidak ada dengan yang namanya isu-isu yang negatif lah, puji Tuhan. Memang ini sudah dipercayakan lah, karena kita tahu
konferensi ke-10 yang terakhir itu adalah ini kan pertemuan wadah untuk rapat tertinggi di Naposo Bulung itu sendiri, sehingga hasil dari situ ya memang ini sudah hasil dari keterwakilan seluruh Naposo Bulung, karena hampir semua 32 distrik itu yang hadir dalam konferensi itu benar. Sih. Berarti jujur ya teman-teman jujur, ya. Nggak ada yang itu pilih kasih di sini teman-teman. Memang semua teman-teman utusan dari distrik yang hadir itu semua memilih berdasarkan pilihannya sendiri, hati nuraninya sendiri, tangannya sendiri. Bahkan teman-teman yang maju pun atas kemauannya sendiri. Jadi kalau teman-teman informasi ya saat itu keadaannya ya, ketua betul, boleh ya ketua ya. Jadi itu dikasih waktu. Oke, kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang mau maju, mau memberikan diri melayani sebagai ketua, calon ketua dan calon sekretaris untuk maju. Bahkan di detik-detik terakhir kita tunggu nih siapa lagi nih yang mau maju begitu. 10, 9, 8, terakhir ada juga yang maju ya ketua betul, ya. Dan itu jadi yang saya lihat, wah berarti memang ini tuh konferensi ini memang harus jujur begitu, jujur dari teman-teman yang memang harus dari dirinya sendiri untuk mau maju untuk melayani. Dan ketika ini dipercayakan, nah keputusan dari teman-teman utusan distrik yang mempercayakan dari calon-calon di depan ini siapa yang mau dipilih begitu, dan dibacakan pun itu dengan kejujuran begitu, dan itu pemilihannya juga di depan semua teman-teman begitu. Jadi semuanya menyaksikan, semuanya melihat, dan ketika hasil disampaikan yang terpilih siapa ketua dan sekretarisnya ya semua juga bersukacita begitu sih Nang. Oke, nah sebagai pengurus inti PKNP tahun 2024 sampai 2028 teman-teman kan pasti sudah memilih nih pengurus-pengurus di tiap bidang yang ada. Bolehkah teman-teman dijelaskan bidang apa saja yang ada dalam PKNP dan alasan kenapa sih teman-teman memilih orang-orang tersebut yang mempercayakan bidang tersebut oleh kepada satu orang tertentu misalnya, supaya kita bisa ngerti biar teman-teman juga mengira tidak hanya ketua, sekretaris, bendahara yang menjadi pengurus konferensi Naposo Bulung, tapi ada banyak bidang juga. Boleh? Silakan Kak. Saya membacakan? Ya. Ya, jadi memang mungkin di pengurus intinya dulu kali ya Nang ya. Jadi selain ketua YOL sebagai ketua, saya sebagai sekretaris, kita juga ikut turut memilih timnya kita di pengurus inti. Di wakil ketua kita ada dari distrik 8 Jakarta, itu juga ketua begitu ya, beliau ketua Ferdinand begitu ya, wakil ketua. Kemudian wakil ketua 2 untuk daerah Borneo begitu, jadi Borneo ke timur begitu kita pilih Bang Tulo Zega begitu, ketua Tulo. Kemudian wakil sekretaris juga dari distrik 18 Jabar Tengdi itu ada Winda begitu, dan juga bendahara yang kita pilih itu adalah Vivi dari distrik 20 Kepulauan Riau, dan dari pengurus inti saja sudah mencakup keterwakilan dari berbagai daerah distrik, tadi ya. Untuk menghindari yang katanya Sumatera sentris begitu. Jadi kita juga pilih yang bagaimana ini juga bisa menjadi keterwakilan daerah, dan kita juga memilih kabit itu berdasarkan tupoksinya masing-masing begitu Sinang. Bisa dikatakan orang-orang yang kami pilih ini adalah memang orang-orang yang berpengalaman di bidang itu. Contohnya kami memilih bidang kerohanian itu ada Bang Kevin Simangunsong dari distrik 8 DKI Jakarta, di mana beliau juga sudah menjadi pengurus sebelumnya di kepengurusan begitu. Harapannya juga ini bisa menjadi lanjutan dari pengurus sebelumnya, dan anggotanya juga ada Tiara dari distrik 18 Jabar Tengdi, kemudian ada Bang Andri dari distrik 28 Banten, 28 ya Banten ya. Kak Tiurma dari distrik 23 Binjai Langkat, kemudian Kak Roma dari distrik 22 Riau begitu. Dan ini juga keterwakilan dari teman-teman yang lain. Dan harapannya juga mereka-mereka ini juga berpengalaman di dalam bidang kerohanian begitu. Jadi ketika kita memilih, kita coba menanyakan kabit sebelumnya, siapa sih sebenarnya yang direkomendasikan begitu. Kita juga tanya ketua distrik, siapa yang direkomendasikan di bidang ini begitu. Dan di bidang sosial yang khusus tadi ada tangga bencana dan program-program lainnya begitu, kita ada Bang Advent dari distrik 6 Dairi, kemudian wakil kepala bidangnya ada Bang Dimpos dari distrik 7 Samosir, dan anggotanya ada Bang Calvin dari distrik 10 Medan Aceh, dan Bang Janus dari distrik 12 Tanah Alas begitu.
Kemudian kita ada juga bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan ini menjadi wadah untuk Naposo Bulung bisa berpelayanan di dalam bidang pendidikan. Begitu pendidikan, kemarin kita ada Naposo Bulung mengajar sampai ke sekolah-sekolah. Kita juga turut membantu pendidikan di Indonesia supaya lebih maju lagi melalui kehadiran Naposo Bulung ini itu sendiri begitu. Itu ada Kak Bintang dari distrik 14 Tebing Tinggi dan ada Kak Desta dari distrik 16 Humbang begitu. Kemudian kita juga ada bidang TIK. Bidang TIK ini juga seperti mungkin kayak turunan dari Biroti kali ya Nang ya. Ya, yang dia juga bagian dari informasi. Jadi penyebaran informasi dan juga digitalisasi yang bisa kita lakukan begitu. Wadah dari Naposo Bulung itu sendiri itu ada Bang Sonang dari distrik 5, Bang Heri dari distrik 11, dan memang ini sudah terkenal mereka yang YouTube-nya dan yang lain-lainnya begitu. Harapannya mereka juga bisa membantu supaya Naposo Bulung Pusat ini bisa dikenal oleh masyarakat lebih luas lagi begitu melalui keterwakilan bidang TIK ini begitu. Ada juga Bang Lim Sardo dari distrik STN 9, kemudian ada Bang Sandi dari distrik 24 begitu. Kemudian kita juga ada bidang kesehatan. Nah, jadi tadi kan ada isu-isu tentang kesehatan nih. Iya, benar. Jadi kita buat ada bidang kesehatan dengan harapan bidang kesehatan ini bisa berkolaborasi dengan bidang-bidang lainnya dan dalam event-event lainnya. Karena kan membutuhkan juga kesehatan ya Nang ya. Selain tadi seminar-seminar, dalam event-event Naposo Bulung Pusat juga kita memiliki tim untuk siap sedia ketika ada teman-teman juga yang sakit dan yang lainnya. Dan kebetulan yang kami pilih juga berhubungan dengan tim kesehatan begitu. Jadi ada Kak Novita, ada Kak Aprilia Rindu, dan ada Bang Ebit, dan mereka ini semua juga perawat ya, begitu. Jadi sesuai profesi sesuai ya, dengan profesinya masing-masing. Kemudian ada bidang aircraft begitu. Nah ini juga bidang aircraft ini dikepalai oleh Kak Mariana Angelia Sinorat begitu, dan dia juga lulusan dari Magister Manajemen yang memang sudah bidangnya juga sih di dalam hal ekonomi kreatif ini begitu. Harapannya kita juga dengan anggota ditambahkan itu Bang Kusnadi dan dari distrik Borneo dan Bang Erik dari distrik Toba ini bisa melengkapi kan karena kepala bidangnya perempuan ya begitu. Nah, jadi ada anggotanya laki-laki yang bisa melengkapi apa nih kreativitas dari Naposo Bulung Pusat untuk membantu ekonomi kreatif itu sendiri begitu. Kemudian ada dari bidang hukum dan HAM begitu. Nah, mungkin teman-teman tanya apa sih program dari hukum dan HAM ini. Nah, jadi ketika kita memiliki kendala dari segi hukum dan lainnya, kita memiliki tim untuk membantu memberikan pendapat dan ide begitu dalam bidang ini kepada kita sebagai orang yang tidak terlalu paham dengan hukum begitu. Nah, itu ada Bang Anju dari Riau Pesisir begitu, dan ada Bang Berlin dari distrik 5 Sumatera Timur, dan ada Bang Payan dari distrik 22 Riau begitu. Dan yang terakhir kita memiliki bidang penelitian dan pengembangan. Kalau sebelumnya kita memiliki namanya pemberdayaan, di tahun ini kita mengganti menjadi penelitian dan pengembangan dengan harapan teman-teman di bidang ini bisa meneliti nih Naposo Bulung, kemudian permasalahan isu-isu di Naposo Bulung, sehingga kita bisa mengembangkan Naposo Bulung itu sendiri melalui program-program yang kita bisa lakukan. Itu kepala bidangnya ada Kak Octavia dari distrik 17 IBT Indonesia bagian timur begitu. Kemudian dengan keterwakilan wakilnya juga itu Bang Daniel dari distrik 10 Medan Aceh, dan anggotanya itu ada Bang Faisal dari distrik 2 Silindung dan Bang Joshua dari distrik 28 Deboskat begitu. Jadi setelah kami bacakan tadi ya, mungkin anggota dari semua pengurus ini, kami sampaikan bahwasanya kepengurusan Naposo Bulung Pusat ini sudah terwakilkan oleh berbagai daerah begitu, dan betul. Saya nggak katakan semua distrik terlibat dalam PKNP begitu sebagai anggota, karena kita ada 32 distrik begitu, tapi setiap orang-orang yang terpilih ini merupakan keterwakilan dari distrik-distrik terdekat. Artinya kita memiliki tim di mana anggotanya itu merupakan keterwakilan daerah tersebut. Jadi teman-teman jangan takut ketika teman-teman memiliki permasalahan atau teman-teman memiliki pergumulan di dalam berpelayanan Naposo Bulung, teman-teman boleh menghubungi Naposo Bulung Pusat ataupun Naposo Bulung Distrik yang memang sudah ada di distriknya masing-masing atau mungkin di daerahnya masing-masing begitu sih Nang. Tadi kan ada yang menarik nih, tadi kan di bidang kesehatan ada
ito-ito kita dan juga kakak kita yang berprofesi sebagai perawat nih. Kalau di bidang pendidikan tadi guru. Nah, guru tuh teman-teman. Berarti sangat disesuaikan dengan kemampuannya dan juga mungkin pendidikannya gitu ya. Dan juga saran-saran dari pengurus-pengurus Naposo yang ada di distrik supaya jangan sampai salah pilih orang. Biar teman-teman juga bisa nih percaya langsung untuk semua utusan bidang yang ada. Kalau kira-kira butuh bantuan, ternyata orang yang dipilih pengurus pusat itu benar-benar terpercaya dan tepat. Harapannya kita ini menjadi wadah sih, Nang, untuk Naposo Bulung ini bisa berkarya lebih banyak lagi begitu. Jadi dengan teman-teman yang sudah memiliki pengalaman di bidangnya masing-masing dan juga baik dari latar belakang pendidikan maupun dari pengalaman, itu menjadi satu hal yang membawa hal positif bagi Naposo Bulung. Wah, dengan keterwakilan teman-teman ini berarti Naposo Bulung ini bisa harapannya bisa lebih banyak lagi karyanya untuk seluruh Indonesia begitu harapannya kita sih, Nak. Kak, ada nggak sih Naposo Bulung kita di Indonesia ini terkhususnya yang adalah orang-orang yang terkenal, misalnya selebgram atau influencer kayak gitu, ada nggak? Atau anggota di DPR, DPD, ada nggak kira-kira, Kak? Saya teringat sih ya, Nang, kita ada satu sih yang terkenal tuh Bang Heri ya. Iya. Bang Heri, mungkin teman-teman juga tahu YouTube bersama dengan Amang Pendeta Firdaus ya, yang menyuarakan lagu-lagu buku Ende di YouTube-nya itu kan sudah sangat terkenal ya, Nang. Ini menjadi dan beliau juga kami percayakan sebagai wakil kepala bidang di bidang TIK dengan harapan wah ini kan sudah sangat berpengalaman di bidangnya, jadi menjadi satu hal yang baik juga untuk Naposo Bulung begitu bisa berkarya juga harapannya sih. Nah, yang aku maksud kayak gini, kan tidak pasti ada setiap Naposo Bulung dari HKBP di tiap-tiap hurian nih yang Naposo Bulungnya sangat ahli, misalnya ada yang anggota dewan, ada yang bekerja di kantor atau di BUMN atau di Pertamina misalnya, atau memiliki jabatan yang tinggi misalnya. Apakah mereka adalah orang-orang yang aktif berNaposo Bulung kira-kira di gerejanya masing-masing? Apakah kita Naposo Bulung Pusat ini menyentuh mereka atau sampai untuk mengajak mereka supaya berkegiatan aktif di tengah-tengah pelayanan Naposo Bulung? Bisa saya katakan iya sih, Nang. Karena memang untuk dalam ranah pekerjaan pelayan Naposo Bulung Pusat saat ini memang beraneka ragam ya Ketua ya. Betul banget. Pertamina tadi ada memang salah satunya, kemudian ada juga yang YouTuber, kemudian ada juga yang kerja di kantoran kita bilangnya, ada juga guru, ada juga perawat, ada juga yang bekerja di ranah apa ya kita bilang profesional begitu, sehingga ini jadi satu keterwakilan dari pekerjaannya masing-masing juga untuk terlibat di kita, jadi relasinya kita juga semakin banyak sih. Nah, berarti teman-teman semua Naposo Bulung HKBP dimanapun berada, apapun pekerjaannya, termasuk Naposo Bulung pemuda-pemudi yang aktif juga melayani di tengah-tengah gereja, terlebih dalam Naposo Bulungan yang ada di HKBP. Jadi teman-teman sekalian juga jangan ketinggalan, nggak ada alasan untuk kerja jadi nggak ikut Naposo Bulung, jadi malas berpunguan, ya kan? Nah, yang berikut nih pertanyaan yang selanjutnya, apa saja hasil dari keputusan konferensi Naposo Bulung ke-10 yang bisa teman-teman bagikan kepada penonton, kepada teman-teman Naposo Bulung kita dan juga kepada orang tua kita? Boleh kiranya? Ya baik, terima kasih. Untuk hasil rekomendasi berdasarkan hasil rumusan sidang-sidang kelompok dan pleno, maka konferensi Naposo Bulung HKBP ke-10 2024 merekomendasikan ada beberapa poin. Yang pertama itu mengusulkan revisi sejumlah isi dalam buku pedoman Persekutuan Naposo Bulung HKBP agar sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat, serta mengusulkan beberapa keputusan yang ditetapkan dalam sidang pleno kelompok 1, yakni substansi pada bab 1 pendahuluan, bab 3 pelayanan Naposo Bulung dan struktur organisasi. Untuk poin yang pertama ini sudah diterima dalam rapat MPS yang terakhir, dan ini sudah direvisi buku pedoman Naposo Bulung HKBP. Nah, poin yang kedua mengusulkan perubahan nama pengurus konferensi Naposo Bulung Pusat atau PKNP menjadi pengurus Persekutuan Naposo Bulung Pusat atau PPNP, dan perumusan tata tertib pemilihan pengurus Naposo Bulung di tingkat uria dan distrik. Ini harus diselaraskan
supaya tidak ada lagi ketika di menjelang periodisasi di tiap huria atau distrik langsung berubah tata cara pemilihan itu. Permintaan dari hasil rekomendasi ini harus diselaraskan semua, mulai dari huria, distrik dan pusat. Begitu. Yang untuk yang ketiga, mengusulkan sejumlah hal-hal untuk pengembangan pelayanan Naposobulung HKBP dari tingkat pusat, distrik dan huria sebagai peluang dalam menjawab tantangan masa kini melalui program kaderisasi Naposobulung HKBP, pembentukan biro khusus kategorial Naposobulung yang terpisah dari kategorial lainnya, penugasan pelayan penuh waktu bagi Naposobulung dan mahasiswa di setiap distrik dan program lainnya sesuai kebutuhan. Yang keempat, menambahkan bab baru dalam buku pedoman pelayanan Naposobulung HKBP mengenai kaderisasi dan pelayanan Naposobulung HKBP dari tingkat huria, distrik dan pusat. Dalam hal tujuan moto transformasi Naposobulung dalam bidang koinonia, marturia dan diakonia, struktur kepengurusan beserta uraian tugasnya. Yang kelima, Konferensi Naposobulung HKBP ke-10 2024 telah memilih dan menetapkan pengurus PKNP periode 2024-2028, yaitu Ketua Umum Yoel Rizky Sinaga dan Sekretaris Umum Melora Tri Octavia SPD. Pengurus PKNP 2024-2028 telah dilantik oleh Eporus HKBP Opung Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar dalam kebaktian minggu di HKBP PA Raja Tarutung pada tanggal 11 Agustus kemarin. Yang keenam, Konferensi Naposobulung HKBP ke-10 2024 menghasilkan prasasti Naposobulung HKBP sebagai berikut. Yang pertama, proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua dengan mengasihi Allah, sesama manusia dan ciptaan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Yang kedua, berjuang menegakkan kebenaran, keadilan, perdamaian dan kesetaraan umat manusia dan menentang segala bentuk ketidakadilan, diskriminasi dan rasisme. Yang ketiga, memberitakan Injil secara holistik ke seluruh bangsa dan seluruh ciptaan sesuai amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, mengangkat harkat hidup umat Tuhan yang membela hak-hak orang tertindas, difabel dan kaum marginal serta memerangi penyakit-penyakit sosial antara lain penyalahgunaan narkoba, judi, kekerasan, pelecehan seksual dan perusakan lingkungan. Yang kelima, membangun kehidupan spiritualitas dengan bersungguh-sungguh mendalami dan menghayati firman Tuhan serta meraih ilmu setinggi-tingginya sehingga menjadi pemuda beriman yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis dan tahan uji menuju Indonesia Emas 2045. Itulah beberapa poin-poin yang sudah direkomendasikan dari hasil konferensi yang ke-10 kemarin. Ini apakah semua sudah diterima di rapat MPS? Sudah disetujuin ya, kemarin kita tanya sama Ketua Rovaldo karena memang kepengurusan yang saat ini untuk mengikuti MPS masih kepengurusan lama Sinang. Jadi memang kami tanyakan keterlanjutannya dan ini akan dibawakan lagi di dalam rapat MPS kedua di bulan Oktober ini. Jadi untuk saat ini sudah menjadi masukan yang diterima dalam rekomendasi ini di MPS yang pertama. Namun untuk hal-hal lainnya akan didiskusikan kembali di MPS kedua itu Sinang. Berarti sudah bisa disosialisasikan sedikit-sedikit ya ke huria-huria ya. Ada berapa keputusan tadi? Ada 6 gitu. Untuk prasasti sudah Sinang, sudah berdiri dan sudah disahkan oleh Eporus ya kemarin ya di MPS sebelumnya. Jadi sekedar informasi juga buat kawan-kawan Naposobulung yang menonton podcast ini, bahwasanya prasasti hasil keputusan konferensi ke-10 sudah berdiri kokoh dan gagah di kampung kita sendiri, di Perkampungan Pemuda Jaytun Silangit. Jadi kawan-kawan yang memiliki program yang mau berkunjung, silahkan berkunjung ke Perkampungan Pemuda Jaytun Silangit dan sudah bisa melihat prasasti kita dari hasil keputusan konferensi ke-10 sudah berdiri kokoh dan itu sudah ditandatangani oleh Opu Eporus beserta Ketua Rovaldo yang kemarin di rapat MPS. Mungkin itu aja sekedar informasi buat kawan-kawan yang ada di Huria
Jadi keputusan ini sebenarnya sudah disahkan kemarin, hanya saja memang untuk langsung sampai ke Eporus ya kemarin ya, kita masih memberikan draftnya lagi gitu sih Nang. Berarti tadi teman-teman ada 6 keputusan. Iya. Tadi juga kita udah mendengar terkait dengan isu-isu kepemudaan yang kita highlight itu ada ibadah, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan perkembangan digital. Nah, pertanyaannya adalah apa aja nih program kerja yang akan teman-teman kerjakan melalui 6 keputusan tadi? Kemudian isu-isu yang ada di sekitar pemuda tadi, apa aja program kerja yang sudah disusun dan akan dikerjakan? Jadi memang, Nang, untuk program kerja itu sendiri kita sudah rancang begitu. Kita sudah rancang program kerja kita, hanya saja memang untuk program kerja ini ada tahapan yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama ini harus kita serahkan kepada Kabiro Smyrna, kemudian disampaikan ke Kepala Departemen Koinonia, kemudian Kepala Departemen Koinonia membawakan ini di rapat MPS begitu, dan dari rapat MPS persetujuan atau tidaknya apakah ini akan dilaksanakan menjadi sebuah program atau tidak begitu, dan sampai tahap ini baru di dalam tahap rancangan begitu kita sudah buat, tapi memang kan MPS yang tahun ini masa berlakunya masih yang pengurus lama. Untuk pengurus baru sendiri sesuai dengan SK kita per tanggal 8 Desember. Jadi kita baru bisa membawakan rancangan kita ini nanti setelah kita diberlakukan sebagai pengurus yang baru begitu sih Nang. Hanya saja mungkin kalau saya sampaikan saat ini takutnya belum disetujui begitu Nah. Dan nggak surprise lagi teman-teman. Kita nggak terkejut lagi gebrakan barunya kalau disampaikan sekarang. Iya, jadi boleh sih Nang. Mungkin hanya secara umum saja saya sampaikan begitu ya, memang sudah kita lakukan dari tahun-tahun sebelumnya begitu, tapi memang untuk apakah ini nantinya akan betul-betul terlaksana kita tunggu di rapat MPS begitu. Tapi boleh di-spill kan? Ya boleh di-spill dikit. Ya, jadi memang untuk program kita sebenarnya kita punya program rutin tahunan. Contohnya kalau tahun depan seharusnya ada konsultasi nasional begitu, dan kalau tahun ini kan kita konferensi nasional. Nah, tahun depan kita konsultasi nasional, kemungkinan tahun depannya lagi kita KPK, tahun depannya lagi konsultasi nasional karena dia dilakukan 2 tahun sekali. Baru tahun depannya lagi itu konferensi nasional begitu. Jadi memang ini sudah memang program wajib tiap tahunnya Naposo Bulung Pusat begitu. Tapi memang ada beberapa poin program-program kecil yang kita kemarin coba rancang begitu. Mungkin saya bacakan secara umumnya saja ya teman-teman ya, tapi nanti ini terlaksananya kapan atau mungkin bulan berapa atau mungkin tahun berapa nanti itu tergantung dengan keputusan hasil rapat yang dibawakan di MPS nanti begitu. Dan tetaplah terkejut teman-teman. Ya, jadi memang untuk di bidang ibadah tadi di kerohanian kita akan melakukan pembinaan online begitu Nang. Dan pembinaan online ini harapannya kita menyesuaikan dengan kondisional isu-isu terbaru begitu. Jadi kita akan bekerja sama. Jadi tim kerohanian kita akan membuat grup di mana ada banyak anggota-anggota dari tiap distrik. Jadi kabit-kabit atau koordinator bidang kerohanian dari tiap distrik akan dibawa di dalam satu grup bersama dengan kabit kerohanian kita. Dan di situ juga kita akan melakukan pembinaan begitu, baik di dalam WA ataupun mungkin ada event-event tertentu tapi secara online begitu Nang. Kemudian ada pendampingan kerohanian, melakukan sharing dan evaluasi yang terjadwal. Ini sih yang secara umum yang akan dilakukan oleh tim kerohanian kita untuk membantu realisasi terciptanya kebutuhan dari tiap-tiap distrik terkait dengan bidang kerohanian itu sendiri begitu. Kemudian di bidang sosial kita akan melakukan charity atau peduli kasih begitu terkait dengan tanggap bencana yang namanya juga Naposo Bulung untuk Indonesia. Jadi ketika ada kejadian-kejadian alam atau mungkin bencana alam atau mungkin hal-hal yang terjadi yang membutuhkan bantuan dari Naposo Bulung, nah teman-teman juga bisa menghubungi bidang sosial itu sendiri begitu melalui tim kita di sosial begitu, dan atau melalui distrik masing-masing yang menghubungi tim sosial, dan distrik pengurus Naposo Bulung Pusat bidang sosial akan bekerja sama dengan distrik di tiap-tiap distrik itu dalam hal kalau misalnya terjadi sesuatu di distrik tersebut begitu. Itu sih Nang untuk bidang sosial. Nah, untuk bidang kesehatan yang tadi saya sudah spill begitu ya, akan ada seminar kesehatan. Tadi
kalau di rekomendasi kita ini kan ada isu-isu di dalam kesehatan seperti penyalahgunaan narkoba, judi, kekerasan, pelecehan seksual, dan perusakan lingkungan. Nah, itu menjadi salah satu juga isu yang diangkat oleh tim kesehatan untuk membawakan seminar. Nah, seminar ini bisa di guide atau bisa digabungkan bersama dengan Naposobulung mengajar begitu. Jadi program terdekat kita mungkin yang bisa kita lakukan setelah ini adalah selain tadi yang konsultasi nasional di tahun depan begitu ya, ada Naposobulung mengajar begitu yang akan kita lakukan, yang kita gabungkan dengan tadi seminar dari tim kesehatan ini gitu. Itu yang akan kita coba mau kembangkan lagi gitu. Itu untuk bidang kesehatan dan bidang pendidikan, jadi tadi sudah ada begitu ya yang Naposobulung mengajar itu sendiri. Nah, untuk ekonomi kreatif, nah ini nih jadi gebrakan baru, adanya pelatihan entrepreneur gitu ya. Nah, wah, jadi harapannya kita mau melakukan ini sih Nang, tapi kapan dan bagaimana bentuknya itu akan kita diskusikan lebih lanjut begitu. Nggak sabar lagi jadi Naposobulung yang jadi pengusaha nih ya, Naposobulung HKBP muda begitu. Sesuai dengan yang kemarin kita juga pernah diskusikan di prakonferensi pengusaha muda. Jadi bagaimana Naposobulung ini bisa menjadi pengusaha muda masa kini sesuai dengan isu-isunya yang tadi sudah kita sampaikan di dalam Ekraf itu sendiri gitu sih Nang. Kemudian yang terakhir ini juga yang tak kalah menarik begitu ya, masuk juga di dalam rekomendasi kita di bidang penelitian dan pengembangan adanya program kerja leadership begitu. Nah, untuk program mendekat ini kita akan melakukan leadership untuk yang PKNP itu sendiri dulu sih Nang. Begitu. Jadi karena kan Naposobulung Pusat ini baru terbentuk. Kemarin kita juga udah ngobrol dengan tim Smyrna ya. Awal kita terbentuk, kita langsung diskusikan kapan kita akan melakukan leadership untuk pengurus konferensi Naposobulung Pusat yang terpilih begitu. Jadi ini kita masih ancang-ancang dulu untuk internal kita, baru nanti kita mulai lakukan untuk yang eksternal. Itu sih Nang untuk bidang-bidang tadi. Oke, terima kasih. Berarti banyak ya teman-teman yang akan dieksekusi. Banyak. Walaupun kita harus menunggu nih, sabar-sabar menunggu sampai tanggal 8 Desember tadi. Sahnya ya. Iya. Nah, yang berikut nih, jika boleh mengkritisi diri sendiri sebagai Naposobulung, apa yang ingin teman-teman kritik supaya Naposobulung HKBP semakin maju? Dengan dasar tadi teman-teman udah bilang kalau wajah Naposobulung itu ya personal, bagaimanapun itu pasti personal. Kalau boleh mengkritisi diri sendiri, silakan Ketua. Iya, kalau boleh mengkritisi diri sendiri, sebenarnya ya untuk menjadi Naposobulung yang memang harus tangguh lah. Jangan terlampau cengeng atau jangan terlampau mudah frustasi. Namanya juga pemuda. Ini harus banyak wawasan yang harus kita ketahui kan gitu. Jadi kalau hanya saja terbentur dalam suatu problem hanya karena tidak disetujui program, ya kalau itu alasannya menjadi down atau tidak berpelayanan lagi, harapan kita jangan. Dan itu juga bisa ditopang dan dikasih wawasan pemikiran dari Amang Inang full timer yang ada di Huria distrik maupun ya untuk kami PKNP yang ada di kantor pusat gitu melalui Kabiro Smyrna. Nah, kami juga tidak luput dengan topangan dari full timer itu sendiri kan gitu Nang. Karena apalah daya kami pemuda HKBP ini, Naposobulung ini, kalau tidak didukung dengan uluan hurianya atau pimpinan yang ada di distrik begitu. Kalau tidak didukung, kegiatan ini juga tidak akan berjalan dengan baik. Makanya dari itu kolaborasi itu tetap harus dijalankan, komunikasi itu harus tetap dijaga melalui Naposobulung ke pimpinan yang ada di Huria maupun di distrik dan di Hatopan. Begitu Nang. Kalau pribadi mengkritiki banyak masih kendala-kendala terutama di leadership. Makanya kita munculkan suatu program jangka dekat ini untuk internal kita dulu di PKNP. Seperti yang sudah dijelaskan sekretaris kita tadi bahwasannya karena ini kita pengurus baru di PKNP, kita harus latih diri kita dulu sebelum kita melatih kawan-kawan kita yang ada di distrik dan di Huria. Begitu. Jangan nanti ketika kita belum dilatih di diri kita di PKNP, kita sudah melatih yang di distrik dan di Huria. Nah, itu nanti suatu kecanggungan yang ada. Sehingga harapan kita, ya itulah, munculnya ide-ide program yang untuk membangun pemuda ke depan dengan
sudah terlatihnya kita dalam leadership kepemimpinan di organisasi Naposo Bulung ini. Begitu, Nang. Ya, makasih Tok. Kalau Kakak ada yang mau ditambahkan, Kak Mi? Mungkin kalau saya seperti yang disampaikan Pendeta Dr. Dional kali ya, yang di mana saya sangat terberkati dengan Amang ini ketika menyampaikan seorang pemuda itu harus tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis dan tahan uji. Ini tuh benar-benar nyata sih, Nang. Selain kita melayani dari hati kita, dan ketika melayani dari hati kita itu ya kita harus betul-betul melakukan panggilan kita itu sebagai Naposo Bulung begitu. Jadi ini bukan cuma sekadar pelayanan, tapi menurut saya ini sebuah panggilan. Jadi kalau saya bisa mengkritisi Naposo Bulung saat ini adalah Naposo Bulung itu harus memiliki mental yang tadi dikatakan kuat, elastis dan tahan uji. Jadi jangan mudah menyerah dengan segala kesusahan yang ada begitu. Banyak pasti hambatan-hambatan yang terjadi di luar begitu. Bahkan saya berpelayanan dalam Naposo Bulung sendiri, ketika saya melihat berapa tahun saya sudah berpelayanan di Naposo Bulung itu 9 tahun ada mungkin ya, Nang, dan itu saya lihat bahwasanya permasalahannya tidak di luar dari situ begitu. Itu aja sebenarnya Nang, dengan isu-isu yang ditambahkan mungkin yang saat ini begitu. Tapi teman-teman Naposo Bulung percayalah, ketika kita memiliki kesatuan hati, ketika teman-teman memiliki kesatuan hati di dalam melakukan pelayanan, setiap hal-hal yang tadi terjadi begitu, yang pergumulan-pergumulan terjadi dengan isu-isu saat ini, pasti itu bisa dihadapi jika kita bersama-sama menghadapinya begitu, dengan kesatuan hati bersama dengan tim kita. Jadi melayani bukan sendiri, melayani bersama tim yang dikatakan Naposo Bulung. Sehingga ada prinsip 3M di dalam Naposo Bulung. Apa, Ketua? Masih aposan, masih tangyangan, masih urupan. Oke, ada nih yang menarik satu lagi, Kak. Tadi Ito bilang kan kalau bagaimana kita bisa mengajak atau mengajar yang ada di Huria ketika pemimpinnya atau ketuanya belum memiliki wujud kepemimpinan itu tersendiri, ya kan, Kak? Nah, tidak banyak juga teman-teman yang berharap atau mungkin penasaran gimana sih caranya biar bisa menjadi utusan untuk ikut konferensi Naposo Bulung Pusat. Mungkin ada nih yang teman-teman yang sekarang nonton, gimana ya biar periode depan aku menjadi salah satu utusan yang diberangkatkan dari distrikku. Kira-kira ada syarat nggak sih atau ada kriteria nggak sih yang harus seseorang Naposo Bulung itu miliki biar bisa berangkat? Silakan dibacakan, Ketua, di bukunya. Iya. Kita juga memiliki buku pedoman. Kasih tunjuk, Ketua, biar kita tahu kan ya. kalau kita itu ya. berdiri dengan buku pedoman. Jadi teman-teman ketika bingung syaratnya apa nih ketika mau aktif di Hurianya, di distriknya, bahkan di pusat begitu, itu semua sudah ada di rangkuman buku pedoman Naposo Bulung. Biar nggak ada yang merasa nggak diajak ya kan, Kak? Betul. Nah, jadi sudah ada syaratnya harus apa yang kita miliki untuk mau berpelayanan dari tingkat Huria, distrik maupun pusat. Silakan, Ketua. Siap. Konferensi ya? Ya, untuk tingkat pusat, Ketua. Oke, baik. Sebenarnya untuk syarat sebenarnya sudah tertuang di dalam buku pedoman kita, Konferensi Naposo Bulung HKBP, yaitu yang pastinya aktif dulu di Huria, di distrik itu. Nah, berdasarkan itulah dengan hasil konferensi, ketika ada kegiatan konferensi di tingkat pusat, ada delegasi dari masing-masing distrik. Kalau yang sesuai dengan aturan yang ada, yang berlaku di buku pedoman kita itu ada 5 utusan setiap distrik yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan yang direkomendasikan 3 orang pengurus atau anggota yang ada di distrik itu yang direkomendasikan oleh ketua Naposo Bulung itu sendiri, ketua Naposo Bulung distrik itu, dan melalui surat inang atau amang pendeta yang ada di presesnya masing-masing gitu. Nah, untuk biar bisa join ke dalam kepengurusan di PKNP ini hanya itu aja sih menurut kita, karena itu sudah tertuang jelas. Dan lebih dominan untuk pengurus yang sekarang ini, memang lebih dominan itu adalah peserta konferensi yang kemarin. Nah, dan jika ada pun itu tidak dari peserta konferensi yang kemarin, itu kita sudah minta rekomendasi dari ketua distrik itu sendiri. Bagaimana nih, cocok nggak figur yang ini menjadi pengurus di konferensi? Kita sudah pergumulkan itu kurang lebih, kita pembentukan untuk struktural ini aja hampir 1 bulan lamanya setelah dilantik sama Opung kemarin gitu. Jadi
sedikit banyaknya untuk join. Sebenarnya untuk join pelayanan di konferensi ini sangat mudah, hanya cukup aktif dan terlibat dalam setiap kegiatan baik di Huria, tingkat distrik. Karena kita tidak boleh mengambil personil dari distrik itu kalau tidak seizin atau serekomendasi dari ketua Naposo Bulung distrik itu sendiri. Mungkin itu sih Nang, untuk syarat-syarat tertentu kalau kami bilang itu tidak ada sih, hanya sederhana ya, kembali aktif dalam pelayanan, itu aja. Ya, dan itu sudah disampaikan di aturan peraturan juga bagaimana keterpilihannya teman-teman baik di Huria, di distrik maupun di pusat begitu. Jadi kalau teman-teman mau bergabung, yuk aktif Bernaposo Bulung. Iya. Kuncinya satu teman-teman, aktif Bernaposo Bulung. Oke, kalau gitu teman-teman, untuk Ito dan Kakak di sini, apa harapan Ito dan Kak Mei di sini kepada Naposo Bulung HKBP dan PKNP periode 2024-2028? Ya, untuk harapan untuk Naposo Bulung HKBP dan pengurus Konferensi Naposo Bulung Pusat 2024-2028, harapannya HKBP bisa mempersiapkan Naposo Bulung untuk menjadi generasi masa depan. Naposo Bulung bisa diperdayakan di setiap aras pelayanan HKBP. Sebagai contoh, untuk saat ini mungkin pertama kalinya dilibatkan dalam menyusun Renstra. Sudah ada pemuda sebagai perwakilan kita. Harapannya bukan hanya di Renstra, tapi di seluruh aras pelayanan HKBP Naposo Bulung bisa ambil bagian. Tapi sebelum itu juga, ya ini leadership itu juga kembali kita siapkan dulu figurnya, SDM-nya. Ketika ini sudah selesai dalam tahap leadership ini, kita akan, harapan kita ke HKBP itu sendiri, bahwasannya Naposo Bulung ini harus bisa dilibatkan dalam segala aras pelayanan HKBP. Dan yang kedua mungkin untuk lebih globalnya, PKNP bisa dilibatkan baik sebagai utusan atau mengetahui utusan yang akan didelegasikan dalam kegiatan okumene eksternal HKBP. Seperti harapan kita di PKNP ini sekarang, seperti sebelum-sebelumnya kan sudah ada nih utusan pemuda yang berangkat ke luar negeri atau keluar daerah sebagai utusan pemuda HKBP. Harapan kita begitu, dilibatkanlah PKNP ini supaya kita juga tahu nih figur yang berangkat ini bagaimana, begitu. Mungkin yang ketiga, harapan kita sebagai PKNP semakin merangkul Naposo Bulung distrik hingga ke Huria, diwakili oleh anggota PKNP yang ada di distrik itu atau di wilayah itu sendiri. Mungkin itu sih harapan kita untuk Naposo Bulung HKBP ke depan dan harapan PKNP di periode ini. Bisa ditambahi Kak Mei? Ya. Ya, jadi kalau dari saya secara pribadi, apa yang disampaikan ketua saya sudah sangat setuju begitu ya, Nang. Dari tingkat HKBP itu sendiri di bawah Departemen Koinonia HKBP bersama dengan Kabiro Smirna, kita melakukan program-program yang harapannya ini bisa mewujudkan, menyatakan 3M-nya Naposo Bulung ini bisa terrealisasi sampai ke tingkat Huria masing-masing, dan Naposo Bulung ini bisa tetap aktif berpelayanan dengan segala aras pelayanannya HKBP. Jadi teman-teman Naposo Bulung jangan cuma menunggu informasi dan juga jangan cuma menunggu perintah dari Huria kita masing-masing, tapi silakan teman-teman, apa yang bisa kita lakukan untuk Huria kita? Apa yang kita bisa lakukan sebagai Naposo Bulung untuk distrik kita? Apa yang kita bisa lakukan untuk Naposo Bulung di seluruh Indonesia? Begitu. Silakan, mari kita tetap berpelayanan dengan ide-ide kreatif kita, karena saya tahu Naposo Bulung itu memiliki jiwa-jiwa kreatif, anak muda begitu ya Nang ya. Jadi sangat banyak karyanya, sangat banyak idenya, kita gali lagi dengan kebersamaan kita, dengan kesatuan hati kita untuk mewujudkan Naposo Bulung untuk HKBP begitu ya, di setiap aras pelayanan HKBP, sehingga kita bisa mewujud nyatakan begitu ya 3M kita di dalam pelayanan kita masing-masing gitu Nang. Oke, teman-teman, kita bisa menyampaikan terima kasih kepada Ito Yoel dan juga Kak Mei yang udah bergabung dengan kita di sini. Dari seluruh pembahasan tadi, kembali lagi kita ingatkan kepada teman-teman semua, Konferensi Naposo Bulung ini adalah wadah untuk teman-teman
untuk Ito Yoel, untuk Kak Mei menunjukkan wajah Naposo Bulung HKBP, wadah untuk menunjukkan wajah Naposo Bulung HKBP. Pertanyaannya teman-teman, wajah Naposo Bulung yang seperti apa yang ingin teman-teman tunjukkan mewakili HKBP? Itu teman-teman. Oke, demikian podcast yang bisa kami sampaikan hari ini. Sampai bertemu dalam podcast-podcast HKBP berikutnya. Sebelum menutup pertemuan kita, perjumpaan kita pada podcast hari ini, bolehlah kiranya kami undang Ito Yoel dan Kak Mei untuk sama-sama menyebutkan 3M yang dimiliki Naposo Bulung HKBP. Oke? Naposo Bulung HKBP masih tangyangan, masih haposan, masih urupan. Shalom.